Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la nuhsi thanan alaika anta kama thaita ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini berbagai kenikmatan dan kebaikan dari Allah selalu kita rasakan. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan sama-sama kembali merenungkan surat Al-Baqarah ayat 196 bagian yang kedua dengan tema makna yang terkepung atau terhalang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yakni berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari pada masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, yakni orang-orang yang bukan penduduk Makkah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kalimat itu dengan mengatakan, Dzakaru anna hadhil ayata nazzalat fi sanati 6 ay amul Hudaybiyah. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun ke-6 Hijrah, yakni tahun perjanjian Hudaybiyah. Hina halal musyrikuna baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal wusuli ilal bait, yakni ketika kaum musyrikin menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak sampai ke Baitullah. Wa anzalallahu fi dzalika suratal fathi bikamaliha wa anzala lahum rukhsah ay yadhbahu ma ma'ahum minal hadi wa kana 70 badana
wa an yatahallalu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fat secara keseluruhan dan memberikan keringanan atau rukhsah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban yang mereka bawa, yaitu sebanyak 70 ekor unta, mencukur rambut mereka dan bertahallul. Bertahallul artinya adalah berlepas diri dari ihram haji sesudah selesai mengerjakan amalan-amalan ibadah haji. Fa'inda dzalika amarahum alaihi salamu bi an yahliqu ru'usahum wa yatahallalu. Pada saat itu Rasulullah SAW langsung menyuruh mereka bercukur rambut dan bertahallul. Falam yab'alu intizaran linnaskhi hatta kharaja fahalaqa ra'sahu fafa'ala an-nasu wa kana minhum man qassara ra'sahu wa lam yahliqhu falidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak mengerjakan hal demikian karena menunggu datangnya rukhsah atau penghapusan nasakh atau penghapusan hukum, sehingga beliau keluar sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya, dan setelah itu orang-orang pun melakukannya. Di antara mereka ada yang memendekkan rambutnya, tidak mencukur penuh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, rahimahullahu al-muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah, faqala fi thalithah wal muqassirina. Semoga Allah memberikan rahmat bagi orang-orang yang mencukur bersih rambutnya. Para sahabat kemudian bertanya, juga orang-orang yang memendekkannya wahai Rasulullah? Dan pada ketiga kalinya beliau bersabda, juga orang yang memendekkan rambutnya. Muttafaq alaih. Wa qad kanu ishtaraku fi hadihim dzalika kullu sab'atin fi badanah wa kanu alfan wa arba'atimi'ah. Mereka menyembelih kurban untuk bersama, setiap satu unta untuk 7 orang, sedang jumlah mereka ada 1.400 orang. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, ketika itu mereka berada di Hudaybiyah atau di luar tanah haram, namun ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka berada di pinggiran tanah haram. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah halangan itu dikhususkan pada adanya terhalang musuh saja ketika tidak boleh melakukan tahallul kecuali orang yang dikepung musuh, tidak termasuk penyakit atau yang lainnya. Mengenai hal tersebut ada 2 pendapat. An Ibni Abbas annahu qala la hasra illa hasrul aduwi fa amma man asabahu maradun aw waja'un aw dalalun falaysa alaihi syai'. Innama qala Allah Ta'ala fa idza amintum falaysal amanu hasran. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya tidak ada halangan kecuali oleh musuh. Sedangkan orang yang jatuh sakit atau tersesat, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya. Allah Subhanahu wa taala hanyalah berfirman, fa idza amintum, dan jika kalian telah merasa aman, dan rasa aman itu tidak terkepung. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, annal hasara ammu min an yakuna bi'aduwin aw maradin aw dhalalin. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa halangan itu lebih umum sifatnya dari sekedar pengepungan yang dilakukan oleh musuh, termasuk halangan karena sakit atau tersesat dan semisalnya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa qala ta'un wa ghairuhu al-muhsaru bimaradin kal-muhsari bi'aduwin. Atha dan yang lainnya berkata, orang yang terhalang oleh sakit itu seperti orang yang terhalang oleh musuh. Sehingga Imam Muhammad Ali As-Sabuni ketika menafsirkan kalimat ini di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, yakni kalimat fa in uhsirtum famastaysara minal hadi
Jika kalian terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Idza mana'tum an itmamil haji awil umrati bimaradin aw aduwin aw wa aradtum at-tahallula fa'alaikum an tadhbahu ma tayassara min yadnatin aw baqaratin badnatin aw baqaratin aw syatin. Artinya jika kalian terkepung untuk menyempurnakan, terhalang untuk menyempurnakan haji dan umrah disebabkan karena sakit atau musuh, sedangkan kalian menghendaki tahallul, maka wajib bagi kalian menyembelih hewan yang mudah bagi kalian yang kalian dapatkan seperti unta, badnatin atau baqaratin sapi atau syatin atau kambing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala suratul Baqarah ayat 196 bagian yang kedua, yakni makna orang yang terhalang dalam melakukan ibadah haji dan umrah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.